Shalom, damai di hati. Sesuai yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu ini kita merenungkan tema hindarilah dendam. Belajar dari kisah tentang tragedi yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis ketika dia dibunuh dengan begitu kejam. Saya rasa dendam adalah sesuatu yang tidak baik untuk disimpan. Dendam adalah keinginan yang kuat dan keras untuk membalas sesuatu. Kadang-kala kalau orang tersakiti, diperlakukan dengan jahat, diperlakukan dengan tidak adil dalam kehidupan pertemanan kita, dalam bisnis atau usaha perdagangan kita yang mendatangkan kerugian, atau dalam banyak hal. Maka ketika rasa marah, rasa benci itu memumpuk di hati, maka keinginan atau dendam itu bisa merasuk dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang sangat tidak baik atau berbahaya. Kita bisa menyaksikan dalam cerita bacaan kita Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29 yang telah kita baca dan dengarkan tadi. Ketika Yesus telah menjadi seorang yang begitu terkenal tentunya sebagai seorang penguasa di wilayah Galilea, Herodes tidak luput dari informasi itu. Banyak orang berspekulasi tentang pribadi Yesus. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, karena mereka punya pengharapan mesianis. Sebelum kedatangan Raja Mesias, Elia harus datang. Itu telah dinubuatkan. Ada yang mengatakan dia ya nabi seperti nabi-nabi yang dahulu. Tapi Herodes yang memerintah sebagai raja di wilayah Galilea menganggap dia sebagai Yohanes Pembaptis yang kepalanya telah ia penggal dan kemudian bangkit. Saudara, kalau orang membaca Alkitab tentu banyak nama Herodes yang akan orang temukan. Ada Herodes Agung yang kita bisa baca dalam kisah peristiwa kelahiran Yesus. Kemudian ada Herodes Antipas yang kita baca saat ini memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan kalau orang baca kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 32, Yesus bilang dia itu serigala karena dia berusaha untuk membunuh Yesus. Orang Farisi bilang, Yesus pergi jo, lari jo, dia mau membunuh pengen. Yesus bilang, enggak, nabi-nabi itu harus mati di Yerusalem, karena belum saatnya. Ada juga seorang Herodes yang berpidato dan dianggap Allah oleh rakyat. Kalau membaca kisah pasal 12, maka malaikat turun menampar dia sehingga dia dimakan oleh cacing-cacing. Itu Herodes Agripa. Jadi berbeda. Istilah Herodes inilah pemimpin yang dinamakan oleh Kaisar Romawi kepada penguasa atau raja boneka yang ada di wilayah kekuasaan Romawi yang penduduknya adalah orang Yahudi, sehingga Herodes ini pasti orang Yahudi. Nah, Herodes Antipas ini ternyata pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis oleh karena perbuatan amoral yang ia lakukan. Pada suatu saat dia mengunjungi saudara tirinya, Herodes Filipus. Maka dia melihat istri dari Filipus yang sangat cantik. Akhirnya dia menggoda dan
membuat Herodias termakan bujuk rayuannya, akhirnya dia menceraikan Filipus. Demikian juga Antibas menceraikan istrinya dan akhirnya mereka menikah. Dan ini adalah peristiwa yang memalukan di kalangan orang Yahudi. Ini merusak hukum moral, merusak akhlak, adat istiadat kaum Yahudi. Dan karena itu maka sebagai seorang nabi Yohanes menegur, sangat haram engkau mengambil istri saudaramu. Karena Alkitab mengatakan demikian. Ini boleh. Tapi justru teguran itu membuat Herodes tidak sadar dan bertobat. Melainkan dia memenjarakan Yohanes Pembaptis. Walaupun memang dia tidak punya hasrat untuk membunuh Yohanes, tetapi Herodias, perempuan, menunjukkan sifatnya, berusaha untuk mencari kesempatan membunuh Yohanes. Karena dia merasa begitu tersinggung, dia merasa begitu terluka akibat teguran daripada Yohanes Pembaptis. Dan akibatnya pada suatu kesempatan orang baca tadi, ketika dalam hari jadi Herodes Antipas, dia mengundang pemuka-pemuka masyarakat, dia mengundang pembesar-pembesar, dia mengundang bangsawan-bangsawan untuk melaksanakan pesta pora di istananya. Herodias memanfaatkan momen ini. Dia menyuruh anaknya yang bernama Salome, tidak dicatat dalam kitab ini, untuk menari-nari secara tunggal. Untuk menari secara tunggal itu sama dengan dia mau suruh melacurkan diri DP anak. Karena pakaiannya transparan. Laki-laki mana nyendak mau tegang kalau lihat begitu. Termasuk DP papa tiri. Sehingga dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pesta pora, maka Herodes Antipas bersumpah, minta jawaban mau minta di setengah kerajaan ini tak kasih. Mari ini orang mabuk yang bilang. Coba betul kalau dia minta setengah kerajaan, kita tahu dia mau kasih betul, nyanda. Sebab Herodes ini kecil. Jangan lihat dia dapat lihat baik Pak Yohanes Pembaptis. Herodes ini yang ajar Pak Tuhan Yesus pada waktu di Yerusalem. Dia memang sangat kecil. Kalau memang dia berhati tulus, dia punya niat baik, maka ketika Yohanes menegur dia sadar bertobat marah. So begitu. Karena gengsi, dia bikin dia tahu-tahu. Dan banyak penafsir seperti Matthew Henry mengatakan bahwa mungkin juga dia memakai Herodias dan anak tirinya Salome untuk menghukum Yohanes Pembaptis. Dia memakai tangan sama dengan Herodias memakai anaknya, menjadi momen untuk menjatuhkan Yohanes Pembaptis. Maka Salome pergi, bapak bilang apa tuh kita mau minta kasih. Cuma satu kalimat, kepala Yohanes Pembaptis. Dan tak lama-lama, kalau memang betul-betul Herodes mencintai, senang dengan pengajaran Yohanes Pembaptis, suka dengan setiap pemberitaan firman yang mau mengubahkan dia, saya percaya dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Tak cuma mau bilang, sorry sayang, mabuk kita tadi, salah ucap kita, jangan bunuh orang benar itu orang suci. Tapi dia melakukan. Itu menggambarkan bagaimana karakter daripada Herodes itu sendiri. Ini cerita yang singkat, tapi memberikan makna kepada kita semua. Kita belajar bahwa sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak luput, tidak lepas dari berbagai kekurangan. Karena itu maka kita perlu nasihat,
Kita perlu advice. Nasihat itu bisa berupa kata-kata yang nadanya persuasif atau membujuk kita, yang halus. Walaupun bilang biar halus berpidis. Kata-kata yang menggugah hati dan perasaan kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk membaharui diri. Kadang-kadang mama dan bapak-bapak kalau setengah mati dia bagian kata-kata keras, pak anak-anak pakai jodi halus-halus. Siapa tahu dengan cara halus anak-anak bisa berubah. Siapa tahu dengan cara persuasif nasihat itu bisa kena. Tapi juga nasihat bisa dalam bentuk teguran atau sesuatu yang keras. Lebih baik tegur betul-betul nyata-nyata daripada mau mengasihi marnya dapalia. Kadangkala tongkat dan cambuk itu emas. Kalau dulu itu orang pejaman dia dapat didik dengan mungkin masih pengaruh kolonialisme dia dapat cambuk. Kalau sekarang cubit sadiki tetangga lia lapor polisi tuh mama masuk penjara. Penting. Nasihat itu penting, teguran itu penting. Karena ketika Yohanes menegur Herodes dan Herodias, dia punya tujuan supaya mereka bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Itu maka setiap teguran itu mau menuntun kita pada pembaruan hidup. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan caranya. Kalau Tuhan masih pakai bapak dan mama tegur anak-anak, memakai hamba-hamba Tuhan tegur jemaat, atau jemaat menegur hamba-hamba Tuhan dengan kata-kata haleluya. Pada kadang-kala Tuhan menegur kita dengan cara-cara yang begitu luar biasa. Yang akan membuat kita sadar Tuhan kita so salah. Tuhan kita senang mau bikin. Tuhan kita bertobat. Tapi semua teguran nasihat apapun itu hendak menuntun kita dalam proses pertumbuhan kerohanian hidup kita supaya kita semakin dewasa dalam iman. Jangan sama dengan Herodes. Ditegur Yohanes justru dia nak terima. Kadang-kala kita seperti itu. Mengeraskan hati. Firaun seperti itu. Musa setengor-tengor, tulas satu sampai sambilang ini mau berubah. Kita ambil yang anak sulung. Itu harta bagi mereka. Mereka kehilangan harta yang sangat berharga. Anak sulung laki-laki. Baru dia lepas. Dong supaya jalan baru dia sadar, dia dusu. Yo, ndak Tuhan setinglang di laut berau. Karena apa? Mengeraskan hati, tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan. Ingatlah bahwa setiap teguran yang datang kepada kita adalah bentuk kasih Allah yang mau mendorong kita untuk mendidik kita agar supaya kita kembali kepada Dia, kita kembali ke jalan yang benar. Umat Israel merasakan teguran itu. Sehingga dorang tiba pada titik menyerah, minta Mesias. Tuhan kasih, orangnya terima. Seperti itu. Belajar dari Daud. Orang kan masih ingat cerita tentang hal yang sama, hampir sama antara Herodes dan Herodias. Daud berjalan pada istana. Dia dapat lihat perempuan cantik sedang mandi telanjang. Maka dia berkeinginan hati. Rupa-rupanya Bathsheba memiliki suami, seorang jenderal. Maka Daud melakukan konspirasi. Tempatkan Uria di dalam tempat yang paling depan. Uria biar dia jenderal, kalau menghadap panah tetap kena mati. Nathan datang. Nabi Nathan datang. Dia pertama bagi alus dan perumpamaan. Kalau dia langsung bilang, so ngana itu Daud. Daud sadar. Dia berdoa. Dia minta ampun. Tapi apakah hukuman itu hilang? Tidak.
Dia berdoa, dia berpuasa supaya itu anak ini dilahirkan oleh Batsheba yang telah ditulahi oleh Allah lewat Nabi Nathan. Tetap hidup, mati. Tapi Allah mengasihi dia. Allah ya mengasihi setiap hati yang mau bertobat. Allah mengasihi setiap orang yang mau membarui hidupnya. Karena itu maka pertobatan Daud, hati Daud membuat dari keturunan Batsheba lahir Raja Salomo menjadi raja yang menggantikan dia. Ini buah-buah pertobatan, saudara. Alkitab menunjukkan itu. Daud dipulihkan karena dia buka hati untuk Tuhan. Kalau orang yang membuka hati untuk Tuhan, orang sebagai orang-orang muda, orang sebagai orang tua, kalau orang tidak membuka hidup kita untuk ditegur oleh Allah lewat kebenaran firman, maka jangan berharap untuk setiap pemulihan dalam hidup kita. Bahkan kalau orang sampai mengeraskan hati, orang akan mati dalam kebinasaan. Ini yang menjadi catatan kita. Kita belajar juga jikalau kita ditegur atas dosa-dosa kita, termasuk perbuatan-perbuatan amoral kita. Entahkah teguran itu datang dari pelayan-pelayan Tuhan dalam setiap pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan, dalam setiap kerja penggembalaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, atau mungkin teguran itu datang dari teman-teman kita, teman-teman kuliah, teman-teman sekelas, teman-teman di remaja, atau dari tetangga-tetangga kita, atau dari kakak adik saudara kita, dari suami kita, dari istri kita. Maka jangan jadi seperti Herodias. Jangan jadi seperti Herodias, memiliki pribadi yang suka mendendam. Tunggu ngana pena, ada ngana pe waktu, ngana salah melayani ancor-ancor ngana. Itu ada tuh begitu. Tunggu ngana dia ken, ada ngana pe waktu. Ngana tak salah sedikit tuh laporan keuangan, tak karabas mangana di kolom. Itu dari hati muncul seperti itu. Tunggu ngana Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ada ngana punya. Tak panggil tapi saudara, datang kantor sinode, usir pada dia. Banyak jadi begitu jemaat. Karena sota tua-tua, sota tur-tur, ketika firman diberitakan untuk menobatkan dia mau terima, maka dia melawan. Betul ini. Tadi mau minat seperti itu. Di tempat lain banyak. Kenapa? Karena pangba dendam, pangba simpang. Tunggu kana tamang, karena sebikin sakit hati pak kita. Ada satu waktu tamu ambur-ambur bangana, tasnya viral kok ngana rahasia-rahasia. Aduh, seperti itu. Berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Benar bahwa memang seringkali itu bukan hal yang mudah untuk mengampuni. Tetapi firman selalu mengatakan bahwa itu harus kita lakukan untuk menunjukkan kualitas kita. Kasihilah musuh-musuhmu, berdoakan dorang yang so aniaya pangoni. Bukan cuma aniaya secara fisik, tapi mungkin menganiaya hati dan pikiran kita. Bagaimana mungkin seorang suami tidak mengampuni istrinya ketika istrinya berbuat salah, atau sebaliknya. Apalagi orang tua terhadap anak-anak, juga anak-anak terhadap orang tua. Belajar mengampuni. Itu jangan memberi ruang, jangan memberi kesempatan si jahat menguasai hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 bilang, ini hati mesti jaga dengan segala waspada, karena trompe hidup dapalia. Semua keluar dari hati, trompe sikap, trompe perbuatan. Nggak mungkin dia keluar dari satu sumber yang sama. Kalau hati ini jahat, maka pada akhirnya perbuatan yang kita namakan jahat, mungkin pertama-tama dapat lihat baik-baik. Mari itu duri yang biar tong simpang di mata bobo dapat ciong. Karena hati ini tidak bisa untuk dikendalikan dan dikontrol. Jangan sampai orang
menjadi pendendam. Tema kita, hindarilah dendam. Kalau orang melukai hati kita, jangan kita membalas dengan melukai hati mereka. Berdoa dan memohon pengampunan bagi saudara-saudara kita yang melukai hati kita, sehingga kita pun tidak jatuh dalam lumpur dosa. Dia sumber dosa, ya kontorang lemo sama bikin dosa. Biarkan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran orang semua. Karena hanya dengan membiarkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan, maka hidup dalam Roh itu akan kita nampakkan, dan bukan hidup dalam kedagingan yang akan nyata, yaitu perbuatan-perbuatan dendam. Sehingga orang merasa puas kalau orang pendendam so terbalas. Karena orang yang berusaha backing itu. Tuhan bilang orang mengampuni, pembalasan itu hak Tuhan. Paulus bilang seperti itu. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tapi orang mengasihi. Tuhan pasti ada dalam segala hukumnya. Tuhan tahu bagaimana mau proses setiap orang yang melukai kita. Itu urusan Tuhan. Dendam bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan kriminal. Kita bisa membunuh orang karena dendam. Orang boleh masuk penjara karena dendam. Artinya bahwa tindakan-tindakan kriminal yang membuat kita berurusan dengan hukum. Kenapa? Karena orang tidak mampu menguasai diri. Karena luka yang orang alami begitu sakit, membuat kita tidak realistis berpikir, tidak sehat lagi dalam berpikir, sehingga kita berbuat sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada apa yang diperbuat orang kepada kita. Orang senang melakukan itu. Itu dosa. Dokter mengatakan bahwa ketika seorang menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian dan dendam dalam hati, maka tubuhnya akan menghasilkan hormon-hormon negatif yang tidak bagus for metabolisme tubuh. Sehingga orang yang menyimpan dendam susah mau tidur, sulit tidur. Sakit di hati, dia sulit mau tidur. Coba kalau dia lepaskan itu dendam. Itu hormon-hormon positif yang keluar dari tubuh. Itu sel-sel yang mati akan ditumbuhkan kembali, ribuan sel ditumbuhkan kembali pada saat orang beristirahat dengan baik. Sebaliknya kalau susah tidur, susah ada pergantian seperti itu. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, rasa dendam seringkali menembur benih-benih permusuhan. Ketika kita yang berdendam mulai mempengaruhi orang lain, memprovokasi orang lain, membuat orang lain membenci orang yang melukai kita. Akhirnya di kolom baku-baku marah, baku-baku singgung. Soalnya nak sadap pendeta, tak semua pindah jo, tak semua kasabla jo pendeta. Orang bersama komisi pengembalaan sedang menggumuli itu. So petahkan di sini karena sakit hati, karena mungkin ada dendam. Ini mau, padahal dimanapun kita ada sama. Apa gunanya orang pindah ke sebelah? Kau ni hati nyak mengampuni, percuma. Sarta baku dapa, nak bagus skate. Temen nyanda. 10 kali pindah le, percuma. Tapi kalau orang betul-betul mengampuni, maka dimanapun kita berada, kita memiliki sikap hati yang mau mengasihi. Kita menjadi berkat. Tuh, ini persekutuan. Ini orang jemaat ini tubuh Kristus. Mesti sehingga ulang, orang ini tubuh Kristus. Kalau ini tubuh ini sobaku cako, sobaku ajar. Kepala kita, kepala gereja kita sakit hati. Sakit. Jangan orang selalu diajarkan untuk memuliakan Tuhan, memuji Dia, membuat Tuhan bersuka cita karena ada salah satu orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena orang sendiri kadang-kadang menjadi dalang oleh karena dendam, oleh karena kebencian, sehingga kita tidak mau menerima bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
jangan pernah kita membenci. Jangan kita pernah mendendam. Minggu sengsara yang keempat ini mengajak kita, tema ini bagus sekali. Hindarilah dendam. Agar supaya segala akar pahit kita yang membuat kita susah hati, sesak napas, kita melepaskan pengampunan. Kita ampuni orang tua kita ampuni anak-anak kita ampuni suami istri kita, kakak beradik saling memaafkan. Kita ampuni sesama kita. Dan berdoa bagi mereka. Torah merayakan Minggu Sengsara untuk memperingati bagaimana salib Kristus di Golgota, di Calvary. Di atas salib itu dia berdoa, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mendendam, sekalipun dia telah dilukai, sekalipun dia Allah, punya otoritas, punya kuasa, punya kemampuan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh pemerintah Romawi, oleh Herodes, oleh Pilatus. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengampuni. Hanya dengan hati yang mengampuni, maka kita akan mampu untuk menghindari dan bahkan menguburkan jauh-jauh perasaan dendam kita. Doakanlah saudara kita yang mungkin telah melakui kita, agar supaya hidup kita senantiasa diberkati. Tuhan kiranya memberkati kita di Minggu Sengsara yang keempat ini. Amin.